Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Pauman Indramayu. Kemarin sore eh, terjadi peristiwa atau kejadian yang cukup panas, ya, yaitu dengan datangnya kuasa hukum Bang Ruslandi datang menuju ke kediaman mantan istri Pak Ahmad Yani, datang bersama aparat desa, lurah, ya, juga beberapa media dan juga adalah keluarga dari Pak Ahmad Yani, adik daripada Pak Ahmad Yani. Cukup menghebohkan dan menjadikan sebuah pertanyaan yang cukup besar tentunya, bahwa ada proses silaturahmi disampaikan dan ada meminta izin dari Bang Ruslandi kepada pemilik gudang yang ada persis di depan rumahnya mantan istri Pak Ahmad Yani untuk bisa masuk atau melihat. Dan ternyata tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh istri mantan Pak Ahmad Yani, nanti ada kuasa hukum. Katanya, Bapak sebagai kuasa hukum, nanti saya juga ada kuasa hukum. Nanti bersama kuasa hukum, katanya demikian. Kesimpulannya lah ya. Sempat terjadi ya adu argumen di sana disampaikan. Ya. Eh, Artinya bahwa tidak boleh untuk masuk ke sana. Ada juga eh, disampaikan oleh adik Pak Ahmad Yani terhadap istri atau mantan istrinya ini adalah hal yang berkaitan dengan masalah bahwa dia mengiyahkan pada saat ada podcast dengan Bang Tony bahwa Ahmad Yani adalah diiyahkan katanya sebagai otak pelaku. Wah, panas, cukup panas tadi sore itu ya. Kemudian di malam harinya kami coba untuk membahas juga di salah satu komal, ya, membahas masalah ini juga. Sekarang adalah pertanyaannya yang paling krusial itu apa? Tidak boleh. Nah, ini menjadikan suatu pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini Bang Ruslandi ini bukan yang pertama kalinya, karena sebelumnya juga sudah dilakukan dan disampaikan waktu itu pada saat saya nelpon ke Bang Ruslandi tidak kooperatif. Nah, sekarang Pak Ruslandi membawa aparat setempat bersama keluarga, yaitu adiknya Pak Ahmad Yani. Kenapa tidak boleh? Secara logika, mari kita bicara secara logika, kalau memang itu di dalamnya tidak ada hal yang sangat rahasia, ya, ya silakan saja, tidak ada masalah, ya. Kalau itu misalkan tempat gudang, tempat penyimpanan barang, atau misalkan tempat kandang ayam atau apa saja, mungkin saja itu tidak ada masalah. Walaupun disampaikan bahwa itu suka dipakai parkir katanya, nggak ada masalah kata ibu ya. Suka dipakai parkir katanya itu, dan itu tidak digembok katanya pintunya gitu. Ya, tetapi sekarang begini, memang ada sebuah privasi yang memang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Memang seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini bukan sekali dua kali hal demikian. Artinya mengundang kepenasaran. Kalau misalkan ada hal yang diinginkan oleh masyarakat sekitar atau orang yang pengen melihat, maka tentunya untuk mempermudah urusan ya tinggal diperlihatkan saja sebenarnya.
Dan ini dikatakan nanti saja boleh, tapi menunggu kuasa hukum Bang Tony katanya. Kenapa? Pertanyaan kau harus memakai kuasa hukum untuk masalah membuka gudang, ya. Karena kan ini bukan urusan tindak pidana. Untuk membuka gudang harus dengan kuasa hukum, ya. Ini pertanyaan besar. Jadi kalau misalnya tidak ada apa-apa dengan gudang tersebut sebenarnya, ya fine-fine saja, buka saja sebenarnya kan gitu ya. Nah, kenapa ini menjadikan kepenasaran? Karena ada informasi sebelumnya dari salah satu keluarga atau mantan ya, mantan, suami dari, anak daripada, eee, Pak Ahmad Yani, itu Mbak Ega, mantan suaminya adalah Bang Ajun, menyampaikan di channel-nya KDM tentang hal yang krusial juga, tentang masalah, gudang tersebut juga ya. Malah diduga katanya ada keterlibatan dari terdakwa terhadap Pak Ahmad Yani. Tentu ini harus dibuktikan juga, ya. Atas dasar apa sehingga berpikiran begitu Bang Ajun ya, dan bukan mungkin saja bukan Bang Ajun, tapi ada beberapa keluarga yang lain juga. Nah, karena Pak Ahmad Yani 2016 sudah tidak ada, sampai detik ini tidak ada. Ya, tentunya kalau misalkan masih ada, ini kan, media sudah viral kasus ini, pasti dia menonton. Kalau misalkan masih ada, dan pasti dia akan mengambil tindakan, ya. Tetapi permasalahannya yaitu, kenapa kalau sampai detik ini tidak ada? Ya, ini jadi sebuah pertanyaan, apakah memang, sudah tiada orangnya, sudah meninggal? Tentu kalau meninggal di mana makamnya? Kalau misalkan sekarang gudang tidak bisa dibuka, gudang tidak bisa dipersilahkan untuk, apa namanya, eee, orang lain untuk bisa masuk, maka wajar kalau masyarakat, sekarang menyambung-nyambungkan, ya, mencocok-cocokkan, tidak masalah karena ini adalah sebuah kewajaran. Mungkinkah sebuah pertanyaan sekali lagi, ada apa dengan di gudang itu? Ya, apakah ada sebuah rahasia besar di sana? Ya, apakah ada sebuah rahasia besar di sana? Ya, ini kan jadi merinding juga kalau seperti itu ya. Ya kalau kita lihat banyak kasus-kasus di luar sana yang sudah pernah terjadi ya. Dulu ada kasus apa namanya, Rian Jombang ya, kemudian kasus apalagi yang ya banyaklah kasus-kasus yang, mengeksekusi, eee, orang, ya kemudian dikuburkan di rumahnya sendiri, kemudian dicor begitu ya, banyak pernah ada kejadian kasus. Jadi masyarakat suka berpikiran terlalu jauh akhirnya, ya kan? Nah justru sebenarnya kehadiran Bang Ruslandi ke sana itu supaya tidak menyebar yang tidak-tidak informasinya nantinya. Sehingga masyarakat tidak berkembang pemikirannya menjadi hal-hal yang negatif pemikirannya, ya. Wah jangan-jangan, wah jangan-jangan seperti itu. Makanya sebenarnya untuk menampis semua pemikiran-pemikiran masyarakat yang mencurigai, kan tinggal dibuka saja. Nih silakan dibuka, tidak ada apa-apa di sini, ini hanya barang saja, hanya gudang saja, kan halas selesai urusan. Ketimbang nanti menunggu kuasa hukum, menunggu Bang Tony, ya kan? Ya tadi, kalau tidak ada apa-apa buka saja gitu loh, ya. Ya itu berarti kalau secara secara kita bermain logika dan bermain kata-kata berbahasa, berarti kalau tidak boleh berarti ada sesuatu, kan gitu ya. Ada sesuatu yang tidak boleh ada orang lain yang tahu, ya. Betul nggak nih? Berarti tidak boleh ada orang lain yang tahu. Kenapa harus demikian?
sampai-sampai harus menunggu kuasa hukum untuk membuka sebuah gudang. Di mana letak logikanya seperti itu? Berarti ada sesuatu yang tadi bilang ditutup-tutupi. Wajar masyarakat mencurigai, ada apa ini? Wah jangan-jangan, wah jangan-jangan. Akhirnya ya tadi masyarakat berkembang, argumen-argumennya muncul di sana, ya. Ya ini akan menjadi apa namanya, polemik lagi, ya. Bagaimana supaya lebih baik? Ya sebaiknya dari pihak kepolisian ini yang terjun langsung ke lapangan setidaknya. Tentunya harus ada sebuah laporan kan begitu. Ya baik ya, itu tadi sore ya, tadi sore dan tadi malam sempat dibahas juga, ramai juga ya. Kita menunggu tanggal 17 dari sidang tuntutan, di mana sebelumnya akan kita dengar nanti untuk hasil daripada uji puslapor dari ahli, kira-kira itu noda darah siapa? Apakah noda darah almarhum Budi? Kalau memang iya, berarti apa yang disampaikan oleh beliau mendekati kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.